Tiga orang ini di antara yang paling utama, tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun, maka dua patokannya: satu, menambah elektabilitas, dan kedua, punya chemistry kerja, kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Bahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Tentu epicentrum utama di dalam kontestasi pemilihan presiden itu adalah presidennya sendiri. Kalau kita lihat secara matematis gitu, kontribusi elektoral dari seorang calon wakil presiden itu cuma 12% maksimal. Tapi salah memilih cawapres itu bisa menjadi sebuah tindakan yang blunder. Nah, tentu dalam hal ini banyak variabel-variabel yang selama ini kami dalami di dalam Green 8, baik variabel yang kuantitatif, yang berbasis elektoral, ataupun variabel yang bersifat kualitatif, yang berbasis pada kapasitas dan kapabilitas serta integritas ya. Nah, konteksnya ini yang terus-menerus kami dalami, dan tentu sekali lagi yang menjadi benang merah dari kuantitatif dan kualitatifnya adalah aspirasi publik itu sendiri, aspirasi rakyat itu sendiri. Aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat di berbagai wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi pada kita. Nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan sampai kemarin belum dibuka ke publik. Kendati demikian, sejumlah kalangan menyebut dua nama yang paling berpeluang menjadi pendamping Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Keduanya dianggap memiliki potensi untuk mengatrol elektabilitas Anies. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dia mengatakan, sebelumnya muncul 3 nama kandidat cawapres Anies, yaitu AHY, Hovifah, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan alias Aher. Setelah itu mengerucut menjadi 1 nama. Menurut Ujang, 1 nama tersebut antara AHY dan Hovifah. Aher kayaknya tidak masuk karena dari sisi elektabilitas tidak muncul, terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Nama AHY menguat karena dia merupakan Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun kata Ujang, ada pula sisi kelemahannya, yaitu AHY tidak berasal dari Nahdlatul Ulama atau NU. Karena itu, akan susah mendulang suara dari basis massa Islam tradisional yang jumlah pemilihnya cukup besar. Anies AHY bisa meraup basis pemilih Islam modern dan perkotaan. Selain itu, AHY akan berhadapan dengan kepentingan PKS yang tidak terakomodasi. Tentu Partai Demokrat harus memberikan kompensasi kepada PKS. Sedangkan Hovifah memiliki peluang menjadi pendamping Anies
karena merupakan tokoh eksternal yang berasal dari NU, sehingga dinilai bisa mendulang suara dari kalangan Islam tradisional. Kalau dicawapreskan, Hovifah kuat, tuturnya. Jadi Anies Hovifah akan menjadi pasangan yang mewakili kelompok modern dan tradisional. Hovifah juga gubernur Jawa Timur, provinsi yang berpenduduk sangat besar. Jadi suara Anies akan kuat di Jawa Timur. Apalagi tokoh Hovifah merupakan tokoh perempuan sehingga bisa menggait pemilih perempuan. Namun ada catatan dari sosok Hovifah, yakni lawan politik mereka akan memanfaatkan isu bansos untuk menyerang dan memperlemah sosok Hovifah. Mereka akan menggoreng isu itu untuk menyerang Hovifah, paparnya. Selain itu, lanjut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia tersebut, dirinya pernah mendengar bahwa Hovifah bisa menjadi cawapres jika mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Tentu hal itu tidak mudah, sebab selama ini Jokowi berseberangan dengan Anies. Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansyah juga belum bersedia membuka nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Walaupun sudah diputuskan satu nama, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Anies yang mendapatkan mandat sebagai capres. Sementara itu, PDIP masih terus menggalang kekuatan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Selain PPP dan Partai Hanura, mereka masih ingin menambah kekuatan politik. Komunikasi dengan partai lain pun makin masif dilakukan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan akan ada partai politik lain yang mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Jumat depan akan ada partai lain yang bergabung memenangkan kita. Saudara-saudara sekalian, ujar Hasto dalam acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta pemenangan Pilpres 2024 di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat.